Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak, kaum keluarga yang diberkati Tuhan, kita boleh berhimpun bersama dalam pelaksanaan ibadah keluarga pada hari Rabu tanggal 10 November ini. Kita sudah bersama mengikuti pembacaan dari Roma pasal 15 ayat 10 dan ayatnya yang ke-11, dan dengan tema pada saat ini membangun sukacita. Dalam mengisi kehidupan anugerah Tuhan, banyak orang tidak menikmati hidupnya sebagaimana seharusnya. Mereka hanya sekadar bertahan dan menjalani hidupnya secara rutin dari hari ke hari. Banyak orang berpikir bahwa mereka tidak dapat mengalami apa yang dinamakan sukacita. Akibatnya banyak masalah terjadi. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita semua pasti punya masalah. Entah itu masalah kesehatan, masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah keuangan, dan masalah-masalah yang lainnya. Kita atau orang-orang bisa sangat menjadi kecil hati karena masalah-masalah pribadi, masalah keluarga, dan masalah lainnya. Bahkan ada yang terlalu serius memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Saudara-saudara, salah satu masalah yang muncul selama pandemi COVID-19 ini adalah hilangnya sukacita. Baik yang terpapar virus corona, bahkan yang terimbas pandemi COVID ini. Pukulan yang berat dalam seluruh aspek kehidupan kita dan juga masyarakat yang ada di sekitar kita. Akhirnya sukacita berganti dengan rasa takut, cemas, khawatir yang ada di dalam diri kita. Bahkan sukacita berganti duka cita karena kehilangan saudara-saudara atau orang-orang terkasih kita. Rasa cemas, rasa takut, rasa khawatir berulang kali sering dikatakan ini justru menurunkan imunitas yang ada, sehingga mudah terpapar. Dan di masa pandemi ini sering sekali sering kita dengar ungkapan kalimat dari Amsal 17 ayat 22. Pasti Bapak, Ibu, saudara sekalian, bahkan anak-anak mungkin sudah biasa mendengar ini atau biasa menyampaikan hal ini. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, dan semangat yang patah mengeringkan tulang. Dari apa yang diungkapkan ini mau menyatakan bagaimana menyikapi keadaan, mengisi kehidupan di tengah kondisi yang serba sulit. Bahkan dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, untuk tidak terpuruk di dalam kondisi yang ada, tapi mari dengan penuh semangat mengisi kehidupan, menjalani kehidupan dalam keyakinan penuh Tuhan yang menilik, Tuhan yang tunjukkan jalan yang terbaik. Hari ini kita merenungkan bagian dari Roma 15 ayat 1 sampai 13 ini, keseluruhan perikop yang kita sudah baca tadi, khususnya 2 ayat pembacaan, ayat 10 dan ayatnya yang ke-11. Dan selanjutnya bersukacitalah
hai bangsa-bangsa dengan umatnya, dan lagi pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa. Dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Bagian keseluruhan dari Roma 15 ini merupakan nasihat Rasul Paulus menasihati warga jemaat di Roma agar tidak hanya memikirkan dan berjuang untuk diri sendiri dalam mewujudkan kesatuan di antara umat Allah. Walaupun memang pada saat itu diperhadapkan dengan kondisi ketegangan antara yang kuat dan yang lemah imannya. Dan bagaimana Rasul Paulus arahkan umat Tuhan bahwa yang kuat dapat menerima yang lemah, sama halnya dengan Yesus Kristus yang telah menerima baik yang kuat maupun yang lemah imannya. Nah, sehingga dengan demikian bagaimana Paulus arahkan supaya hidup rukun dalam kasih, dan itulah yang menjadi ciri khas persekutuan orang percaya. Ya, benturan-benturan karena merasa lebih kuat dalam iman dan menganggap yang lain lebih lemah sehingga menyepelekan yang lainnya, tetapi diarahkan, ya, bagaimana Paulus melihat dan meminta untuk menjaga dan mewujudkan kesatuan, keutuhan dari persekutuan yang ada. Hidup rukun dalam kasih melalui kebersamaan, ada tenggang rasa, ada kesatuan, nama Allah dimuliakan di antara bangsa-bangsa. Jadi Paulus arahkan jangan menjadi orang yang egois, jangan memikirkan hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi kebaikan bersama orang lain pun juga, sehingga bisa menguatkan serta membangun satu sama lain dalam iman dan pengharapan. Ini yang penting. Sehingga Paulus arahkan umat bagaimana dapat menjadi berkat bagi orang lain dan juga di lingkungan sekitar yang ada. Dan Paulus arahkan, tebarlah sukacita. Wujudkanlah sukacita itu. Sebab masalah, perjuangan apapun, jangan putus asa. Tapi mari saling mengisi, mari saling menguatkan dalam berbagai kondisi dan keberadaan. Sukacita hendaknya menjadi gaya hidup kita sebagai milik Tuhan. Kita bicara tentang sukacita, kita memahami sukacita adalah kasih karunia Allah yang diberikan kepada semua orang yang percaya. Walaupun masih ada orang percaya tidak mampu bersukacita, sekalipun sudah diberkati Tuhan secara berlimpah, baik materi, harta kekayaan maupun jabatan. Tetapi kalau diarahkan untuk selalu bersukacita, baik keadaan sehat maupun sakit, di tengah berbagai persoalan kehidupan. Memang kalau kita bicara sukacita ini bukan sekedar perasaan senang, ceria, gembira, tertawa dan bahagia. Tetapi sukacita adalah kebahagiaan mendalam yang dirasakan. Mari kita nikmati. Dan kalau bicara membangun sukacita, ya, entah Paulus yang mengarahkan umat dan kita saat ini juga diarahkan untuk dapat mengisi kehidupan, bahkan di tengah berbagai pergumulan, persoalan kehidupan, bahwa senantiasa bersukacita dan menikmati itu semua bukan bergantung pada keadaan,
bukan bergantung pada waktu dan tempat yang ada, tetapi bagaimana kita jalankan kehidupan semata-mata bergantung kepada Tuhan. Sukacita bukan bergantung pada kondisi kita, situasi kita, tapi bergantung pada Tuhan. Tuhan sudah anugerahkan itu bagi kita. Kasih karunia-Nya cukup bagi kita. Dengan kehadiran Yesus Kristus yang menilik, menaungi, memberkati kita. Hidup kita terus dipeliharanya. Hidup kita tetap diberkati oleh-Nya. Dan ya, dalam kondisi yang seperti ini kita juga memahami bagaimana Paulus terus-menerus mengarahkan umatnya, baik yang ada di Roma, bahkan dalam kelangsungan pelayanan yang ada. Kita baca Roma 8 ayat yang ke-28. Bersama kita membaca Roma 8 ayat 28. Bapak Ibu, anak-anak kekasih, saudara kekasih, mari kita buka dari Roma 8 ayat 28, kita baca bersama. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah sudah karuniakan sukacita itu kepada kita. Tapi jangan sukacita ini tergantikan hanya oleh karena beratnya persoalan, besarnya pergumulan yang ada. Tetapi mari bangun keyakinan akan pertolongan Tuhan. Mari kita juga wujudkan kehidupan tidak hanya melihat pada diri kita. Memang banyak orang menyatakan ya kita hidup saja sudah susah, bagaimana kita memikirkan orang lain. Untuk diri sendiri saja sudah sulit untuk jalani, bagaimana kita pikirkan dan jadi berkat bagi orang lain. Tetapi inilah yang harus menjadi ciri, menjadi gaya kehidupan kita. Sehingga mari bangun sukacita yang Tuhan sudah anugerahkan itu. Dengan tetap meyakini pertolongan Tuhan akan terus menaungi kita. Sehingga sukacita, pujian kepada Tuhan, ajakan Paulus kepada umatnya dan juga bagi kita sekalian. Sehingga apa yang diungkapkan dalam pembacaan kita yang juga sudah dinyatakan dalam kitab Ulangan dan juga Mazmur tentang bagaimana kita bersukacita dan bagaimana kita terus memuji Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu, anak-anak kekasih, pandemi ini masih ada. Tetapi mari kita menyikapi kehidupan kita dengan benar, serahkan diri pada Tuhan. Masalah kita juga masih ada. Tetapi kita tidak letakkan semuanya pada pergumulan dan persoalan kehidupan. Bahkan juga wabah yang mendunia ini. Tapi kita serahkan kehidupan pada Tuhan. Kita bawa sepenuhnya keberadaan kita kepada Tuhan. Terus jalani kehidupan dalam keyakinan penuh. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang sudah menang atas maut. Dialah yang akan menuntun, yang akan menyertai. Dan mari bangun sukacita terus menerus. Sehingga kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Sekitar kita di tengah pandemi ini, kita terus bersyukur dan berserah diri sepenuhnya dalam menikmati kasih yang Tuhan nyatakan. Rasul Paulus juga menegaskan 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa dan bersyukurlah dalam segala hal. Paulus di tengah kondisi yang ada menyatakan ini karena dia meyakini bahwa sukacita yang dari Tuhan akan tinggal menetap. Dan pergumulan, kondisi dan hal-hal lainnya
tidak akan mematahkan semuanya dan tidak akan mengambil apa yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Justru kita mampu untuk menyatakan semuanya dengan tetap bergantung penuh pada Tuhan. Melekatkan diri, berserah diri, bangun terus sukacita yang ada dari Tuhan, sumber kehidupan, sumber segala sukacita, dan akan terus menilik kita dalam hidup yang berpengharapan dengan iman yang teguh. Amin. Firman Tuhan sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Tuhan hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak kekasih, kita satukan hati. Kita masuk di dalam doa menyatakan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang boleh kami alami sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu yang terus menaungi kami, dan Roh Kudus mengarahkan kami untuk mewujudkan apa yang menjadi kehendak Tuhan sepanjang kehidupan kami. Bapa Sorgawi, mampukan kami hadirkan sukacita bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga kami tidak hanya melihat diri kami, kepentingan kami, pergumulan kami, persoalan kami, tetapi kami juga mau bagikan sukacita itu, tebarkan sukacita itu. Karena Kristus Tuhan yang hidup di dalam kami adalah Allah yang terus menuntun menyertai kami. Dan untuk itu kami serahkan penuh ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan, Tuhan yang menopang kami. Bapa Sorgawi, kami bersyukur jikalau tepat pada hari ini dalam persekutuan sebagai warga masyarakat, sebagai bangsa, kami boleh merayakan Hari Pahlawan. Tuhan juga memberkati kami, menilik kami untuk kami boleh mengingat rayakan perjuangan para pahlawan, untuk mengingatkan kami semua dapat ambil bagian dalam proses membangun bangsa ini. Bahwa mereka pun, para pejuang, para pahlawan, tidak memperhitungkan diri mereka sendiri. Mereka berjuang demi kepentingan masyarakat dan demi terwujudnya kemerdekaan negara Republik yang tercinta ini. Untuk itu Tuhan, Engkau juga berkati agar kami tidak melupakan jasa para pahlawan dan mampu menghargai apa yang sudah diperjuangkan dengan mewujudkan hidup yang lebih bertanggung jawab bersama dengan warga masyarakat sekitar kehidupan kami. Dan Tuhan saja yang menilik, Tuhan saja yang memberkati para keluarga pahlawan-pahlawan yang sudah gugur di medan bakti. Dan para keluarga akan terus diberkati oleh Tuhan. Dan kami semua warga masyarakat akan meneruskan apa yang menjadi bentuk perjuangan mereka demi kepentingan bangsa dan negara ini.
Bapa Sorgawi, kami mau berdoa bagi kehadiran kami, pemerintahan yang ada di Republik Indonesia, kehidupan, pelayanan, pengabdian dari semua yang dipercayakan. Begitupun kami berdoa bagi pemerintahan yang ada di Jawa Timur dan terlebih khusus pemerintahan yang ada di daerah Sidoarjo ini. Kami bawa dan serahkan, Tuhan juga memberkati sehingga apa yang menjadi harapan kerinduan ke depan dapat terwujud dengan baik. Kami serahkan kehidupan kami, peranan, tugas, tanggung jawab yang juga kami wujudkan dalam persekutuan pelayanan di GPIB Jemaat Bethesda Sidoarjo. Berkat kasih karunia Tuhan menyertai para pelayan Tuhan, baik para pendeta dan keluarga, presbiter lainnya yaitu diaken penatua, didukung pelayanan keluarga, unit-unit misioner, unsur pelkat, pelayanan kategorial, bersama komisi-komisi dan juga BPPJ serta pegawai kantor majelis jemaat dan para fungsional lainnya kami tetap serahkan pada Tuhan. Tuhan berkati tiap keluarga milik Tuhan, tiap pribadi umat Tuhan. Tuhan lindungi kami, Tuhan berkati kami, pekerjaan kami, perjuangan hidup kami di saat menjalani masa pensiun, pertumbuhan fisik kami, pertumbuhan iman, sekolah dan kuliah dan seluruh aktivitas yang kami jalankan, kami serahkan penuh ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap pribadi, setiap keluarga yang saat ini beribadah kepada Tuhan dalam pertemuan sektor masing-masing. Tuhan juga menaungi kami, memberkati kami untuk kehidupan kami selanjutnya. Tuhan tetap menopang kami. Biarlah sukacita yang Tuhan taruhkan dalam kehidupan kami akan terus kami wujudkan. Dalam sukacita mewujudkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua orang yang menaruh harap kepada Tuhan, mereka mengalami musibah, mengalami bencana, Tuhan uluran tangan kasih-Mu juga untuk mereka sehingga tidak menghilangkan sukacita yang Tuhan taruhkan dalam diri mereka. Yang mengalami kondisi sakit, Tuhan juga akan melawat satu persatu, yang mengalami duka cita, Tuhan yang menopang. Dan pergumulan-pergumulan lain di masa pandemi COVID ini kami tetap serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi fungsionaris Majelis Sinode 21 yang telah terpilih dan menjalankan tugas yang ada. Tuhan memberkati agar terus dapat mewujudkan pelayanan, baik fungsionaris Majelis Sinode bahkan BPPG, berkat kasih karunia Allah menyertai untuk periode pelayanan pengabdian sampai 2025. Dan berkat kasih Tuhan juga akan menaungi mereka, menilik kami dan menopang semua orang. Terima kasih Tuhan, kami bawa serahkan kehidupan kami, apapun yang ada dan bagaimanapun kondisi kami, Tuhan yang tuntun kami, Tuhan yang berkati kami. Kami bawa dan alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.